pada sore hari ini. Di sela-sela kesibukan kita masing-masing, kita masih dapat bertemu di aula yang sederhana ini. Kami akan menyampaikan siaran pers berkaitan dengan penanganan perkara. Kemudian salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rekan-rekan media yang saya hormati, keterangan pers yang akan kami sampaikan ini sebetulnya tadi pagi akan kami sampaikan, tapi karena padatnya jadwal yang sudah ada, habis upacara kita syukuran, terus ada lagi kegiatan kirab Akipom media, kemudian juga ada pelantikan anggota Dewan Terpilih 2024-2029. Jadi sore ini baru kita dapat bertemu. Kami mohon maaf karena memang karena padatnya kegiatan kita. Mungkin rekan-rekan juga padat kegiatannya mengikuti acara tersebut. Pada siang hari ini, pada sore hari ini, kami akan menyampaikan siaran pers Kejaksaan Negeri terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan terhadap pengadaan barang kimia Tawas pada PDAM Tirta Kemudian Kota Langsa tahun anggaran 2020 sampai 2022. Barangkali mungkin substantif hasil penyidikannya itu belum bisa kami sampaikan secara gamblang, tetapi penanganan perkaranya akan kami jelaskan. Pada intinya bahwa pada tahun 2020 atas pengadaan tawas batu PDAM Tirta Kemudian Kota Langsa oleh perusahaan CVA yang dimana terdapat selisih harga pembayaran dengan pembelian dan sebagian pembayaran atas pengadaan tersebut tidak disertai bukti pembelian. Kemudian juga pada tahun 2022 atas pengadaan tawas batu ke PDAM oleh perusahaan UDE yang dimana terdapat selisih harga pembayaran dengan pembelian. Kemudian kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan terhadap pengadaan barang kimia Tawas tahun 2020 sampai 2022 tersebut didapatkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar 780.861 sekian. Kemudian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan dua alat bukti sebagaimana dimaksud 184 ayat 1 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, maka telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Maka berdasarkan hal tersebut, tim penyidik berpendapat yang dimintakan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah satu, atas nama inisial A selaku Direktur PDAM Tirta Kemudian Kota Langsa. Kemudian atas nama FR selaku Wakil Direktur CVA. Yang ketiga atas nama inisial TS selaku pimpinan UDE. Ya. Dan selanjutnya penyidik tentunya akan berupaya untuk melakukan pemberkasan sehingga proses penanganan perkara ini akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya, yaitu untuk pelimpahan ke pengadilan. Nah, ini nanti prosesnya akan dilakukan oleh penyidik untuk pemberkasan. Tentu pada kesempatan ini Kepala Kejaksaan Negeri atau kami di penyidik sama-sama mohon untuk dukungannya pada tim penyidik terutama dalam hal kecepatan penanganan perkara yang sedang kita tangani oleh Kejaksaan Negeri Langsa ini. Pada intinya terkait dengan dugaan
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PDAM, demikian yang dapat disampaikan. Nanti sekiranya ada pertanyaan dari rekan-rekan, kami beri waktu secukupnya. Untuk sementara demikian, terima kasih. Saya belum tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Anggap kooperatif dalam memberikan keterangan dari pemeriksaan yang kita lakukan. Terima kasih. Barang bukti yang disita yang didapatkan oleh penyidik tentu berkaitan dengan dokumen keuangan ya. Dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan tentunya berkaitan dengan pengadaan awas pasu tadi. Dan itu sudah kita ambil, dan mungkin ini tentu kalau ada dalam pemeriksaan berikutnya ada dokumen-dokumen lain yang mendukung untuk berkasar kita, tentu akan kita lakukan tindakan sesuai dengan hukum. Ya, berdasarkan penghitungan KN yang dilakukan oleh rekan dari Inspektorat Aceh, itu didapatkan lebih kurang 784.861.832 sekian. Ya, kemudian terhadap yang kami sebutkan tadi dengan inisial itu sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan kawan-kawan penyidik, sampai saat ini penyidik menetapkan 3 orang tersangka. Tentu pemberkasan dan pemeriksaan tentu akan berjalan. Ketika ada fakta dan alat bukti yang kuat, tentu kita akan sampaikan kepada rekan-rekan apakah ada penambahan tersangka atau tidak. Ya. Kemudian terkait dengan status penahanan tadi kami sudah jelaskan. Kawan-kawan penyidik menilai sampai hari ini masih kooperatif dalam memberikan keterangan. Yang bersangkutan sudah pernah kita lakukan pemeriksaan. Ya. Nah, ini proses pemberkasan kita tunggu dan kita ikuti bersama nanti. Ya, teman-teman, terima kasih.